hanya karena Tuhan dilahirkan maka dia bukan Tuhan. Iya, segala sesuatu yang dilahirkan jelas bukan Tuhan. Itu ciptaan, hal yang baru. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Apa yang Anda herankan? Yang saya herankan itu Yesus itu saya herankan itu. Nah, pada sekolah gitu. Enggak, dia dilahirkan itu yang saya herankan. Kalau dianggap Tuhan, tapi kalau dianggap manusia normal. Kalau dianggap manusia saya nggak heran. Ya, Yang saya herankan itu dia dilahirkan kok dianggap Tuhan. mungkin karena sakti. Kalau sakti kan Rasul-Rasul yang dahulu-dahulu kan juga sakti itu. Mungkin karena dia mati nebus dosa. Ya, masa Tuhan menebus dosa atau bang? Harusnya. Harusnya ya kita yang menebus dosa dengan perbuatan-perbuatan kita itu. Nah, tapi itu. Jadi Tuhan tidak menebus dosa, tapi Tuhan menghapus dosa. Ya, masa saya membunuh orang, Tuhan yang jadi penebusnya. Rada aneh memang kedengarannya kan ya. Iya. Andro, Siapa ketua? na India. Anak leba milampa miri Pluto. Aja. Masih siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum. Masih belajar. Waalaikumsalam. Makasih Bang Juma. Punjo kami anu nakaluna punangan Petrus. Dia tahu. Erkek belajar. Cerak diken deh, cerak dik. Iya. Cerak dik. Saring. Tapi Rata-rata kaki mau dulu. kuda-kuda sejajar, kawan ya. Iya. Kasih dulu rata-rata kaki mau dulu Bang Juma. Nanti baru kepala tuh kalau masih mau belok-belok ki atau mau putar-putar ki baru dikasih kepalanya tuh. Iya. Tapi ada yang bilang, saudara Petrus ini Muslim katanya, Islam. Benarkah? Iya Petrus. Bagaimana Petrus? Ya itu terserah yang bilang bang. Intinya saya betul cuman percaya sama Tuhan yang satu gitu aja. Tapi KTP abang ini apa bang? Mau KTP dianggap Kristen, mau dianggap Muslim, mau dianggap Hindu, terserah. Intinya saya percaya sama Tuhan yang satu. KTP-nya maksudnya bang? KTP-nya Islam. Kristen. Oh. Susah. Iya. Masih proses pencarian berarti. Abang kalau misalnya Tuhan itu satu. Itu kan. Ini kan gini abang. Orang manusia itu kan punya kehendak bebas kan ya. Jadi apapun bisa kita lakukan termasuk memilih agama. Lalu bagaimana bisa mengerem kemudian keberadaan kita sebagai manusia untuk menapaki hidup ini menjadi benar? Karena semua potensi demi potensi itu bisa terjadi. Sampai ada orang nyembah batu, nyembah gedung, nyembah kuil, dan seterusnya. Nyembah manusia. Itu dikarenakan karena potensi-potensi itu memang ada pada diri manusia. Maka sudah jelas pencipta yang satu ini tentu karena beliau memberikan akal, maka tentu beliau juga akan memberikan manual book
yang selaras dengan akal sebagai petunjuk. Karena kita bisa jadi apa saja. Tanpa petunjuk yang benar kita bisa jadi apa saja. Maka karena itu ketika sudah mengakui bahwa Tuhan itu satu, nanti coba pelan-pelan baca-baca terjemahan Al-Quran, Bang. Mana tahu ada ketertarikan belajar lebih lanjut. Karena kalau di Al-Quran itu Tuhan itu satu, dan orang-orang sakti yang pernah datang di muka bumi itu hanya sebagai utusan, semisal Nabi Isa alaihissalam. Coba aja baca-baca terjemahan Al-Quran. Saya itu kadang kalau di gereja itu sempat bingung saya itu. Kalau di gereja saya itu kan orang beribadah itu kan dengan bernyanyi, dengan berjoget-joget. Sedangkan Yesus pun mengatakan tuh kalau babi itu haram. Tapi kok masih pada dimakan gitu loh. Nah, ini Daniel. Bukan dimakan lagi kalau Daniel. Daniel malah Di mana katanya apa Petrus Yesus berkata babi itu haram? Saya terus terang saya itu bukan ahli Alkitab. Jadi nggak bisa nunjukin ayat-ayat itu, saya itu nggak bisa. Terus Gini, terang Bang. saya gitu aja. Gini, Tapi Bang. pedoman saya itu kalau Tuhan itu satu, itu aja. Udah. Tuhan satu, tetapi jangan mengkambing hitamkan Yesus, mengatakan Yesus berkata babi haram. Enggak kayak gitu. Tahu kan berkata babi itu haram. tapi Yesus, Begini, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, ayo. Oh, maksud Yesus itu. Lukas 16:17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ayo. Dalilnya pasti Anda bantah. Kan Anda ban dalam mobil truk. tahunya kok cuma kenapa Yesus dihukum mati? Yesus yang mana yang dihukum Orang mati? Yahudi sehingga Yesus dihukum mati. mana? Yesus Kenapa Yesus mana dihukum yang mati? dihukum mati? Itu dulu. Yesus mana yang dihukum mati? Sana kemari. Keinginan Yesus orang itu dengar. dihukum mati karena apa penyebabnya? Dengar. Apa sebabnya? Yesus itu ingin dihukum mati gara-gara sosial politik. Gak ada yang lain. Dari sejak usia 2 tahun dia Sosial diincar oleh orang-orang Roma. Dari sejak usia 2 tahun dia diincar Nggak ada. kemudian. Salah. Lah, Roma tidak mengincar Yesus di usia 2 tahun, nggak pernah. Herodes itu siapa? Yang mengincar dia, yang ingin membunuh Yesus pada saat kelahirannya itu ya Herodes, bukan orang Roma. Siapa dia? Maksudnya Siapa Herodes ini? Herodes itu raja orang Yahudi pada saat itu yang dijajah orang Roma. Ini orang ini. Kenapa? Herodes itu raja orang Yahudi pada saat itu yang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Maksud, jadi Kamu harus bukan tahu. Roma ya. Herodes itu seorang raja yang menjadi boneka dari penguasa Romawi yang ada di Yudea. Oh salah. Kau salah pula. Kau itu belajar dari mana kamu? Salah kau. Apa yang Herodes salah? itu, dulunya pun Yahudi sudah punya raja sejak mulai ke Daud, Saul itu turun ke bawah, turunannya ini siapa ini si Herodes ini. Herodes ini adalah raja boneka Romawi. Jikapun dia boneka jikapun dia boneka adalah untuk benar dia di bawah pemerintahan Romawinya. Aku Dia generasi. itu orang Yahudi benar, yang dari dulu orang Yahudi, orang kerajaan Yehuda sudah ada benar, dan sampai Herodes pun adalah turunan daripada kerajaan Yehuda itu yang mulai kecil.
Sekarang gini lah, sekarang sama si Petrus ini dulu kita. Petrus, apa yang kau bingungkan rupanya Petrus? Yang saya bingungkan itu Mm-mm. Tuhan dilahirkan. Tuhan dilahirkan, gitu ya. Kalau tuh, emang kenapa nggak bisa Tuhan dilahirkan rupanya? Nggak boleh. Ya nggak bisa, Tuhan pencipta kok masa dilahirkan? Ya nggak boleh. Iya. Mustahil Tuhan dilahirkan. Mustahil. Tuhan Mustahil. yang melahirkan alam semesta, maksudnya yang menciptakan, bukan dilahirkan. Iya. Lukas 1 ayat 7 pernah baca? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya nggak paham tentang itu. Ada, berarti Tuhan lu bisa jadi setan, Daniel. Darel. Iya, dari bisa. Tuhan Tuhan lu bisa jadi setan. Maha Kuasa, artinya Kalau bisa Maha Kuasa melakukan sih bisa apa itu, Pak. saja yang dikehendakinya. Ya Allah ya Karim. Lu dapat konsep dari mana itu? Maksud daripada tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu bukan mustahil Tuhan itu tidak bisa jadi ini, jadi itu. Kalau dia menjadi di luar daripada dirinya, itu jadinya ciptaan. Contoh, jadi manusia. Berarti Tuhan menciptakan manusia. Kau yang menuhankannya. Kau yang menganggapnya Tuhan. Ada aja orang ini. Jadi hanya karena Tuhan dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang dilahirkan jelas bukan Tuhan. Itu ciptaan. Hal yang baru. Kecuali Anda ingin mengatakan, Tuhan Anda menciptakan Tuhan junior. Bisa. Aku tanya dulu kau, Juma, apakah Tuhan tidak mampu untuk jadi manusia? Tidak. Bukan tidak mampu. Bukan tidak mampu. Tuhan ya Tuhan. Kenapa kau paksa? Kenapa Kau yang memaksakan, bukan saya, Tuyul. Kau yang memaksakan Tuhan jadi manusia. Kau atur Tuhan. Kamu yang mengatur Tuhan menjadi manusia. Kau yang mengatur Tuhan tidak boleh jadi Kamu manusia. yang mengatur Tuhan yang maha kuasa ini menjadi manusia. Sekarang saya tanya samamu. Tuhan maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Atau Tuhan maha kuasa menciptakan dirinya. Ayo. Nggak ngerti. Nggak ngerti memang kau. Karena sebenarnya yang ingin kau pamerkan di sini, yang ingin kau jual di sini adalah iblis dalam nama Yesus. Karena hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Tuhan itu mustahil jadi bukan Tuhan. Mustahil. Dengan dia manusia berarti dia menjadi bukan Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak pernah berhenti menjadi bukan Tuhan. Emang sejak kapan dia jadi bukan Tuhan? Sekalipun Ketika dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan. dia bukan Tuhan karena dia jadi manusia. Katamu. Itu fakta. Kok faktanya kau perkosa kitab orang? Kau yang memperkosa otakmu sendiri sampai otakmu menjadi otak udang. Paham kau? Kutanya dulu samamu. Manusia adalah Manusia adalah ya manusia. Manusia adalah Ciptaan. Manusia. Kau jawab. Manusia adalah hewan yang berakal. hewan. Makhluk. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Kok Tuhan adalah? pencipta. Mahlul. Kau bodoh kali jadi orang. Tuhan itu pencipta. Manusia adalah makhluk. Nah sekarang sama enggak levelnya tuh? Aku tanya dulu kau, bisa Tanya lagi kau. Kau jawab dulu. Satu level enggak tuh? Antara pencipta dengan makhluk satu level enggak? Enggak. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan enggak, berarti ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Bisa enggak begitu? Enggak salah itu. Tadi makhluk manusia ini apa? Kenapa kau batasi Tuhan enggak boleh jadi manusia? Kamu yang membatasi Tuhan, Tuyul. Ketika Anda sudah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk,
Ini tataran yang terbatas tidak? Makhluk terbatas. Nah, terus kenapa kamu membatasi Tuhan? Sekarang ku tanya kau, emang Tuhan mampu jadi manusia? Yes. Orang ini, kamu membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan menjadi Bukan manusia. Berarti kamu membatasi Tuhan. Siapa membatasi? Mana ada ku batasi Tuhan? Kamu mengatakan Tuhan. Kamu mengatakan Tuhan jadi manusia itu kau sedang membatasi Tuhan. Setelah dia jadi manusia, dia tak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Pantas gak Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Emang sekalipun Tuhan jadi manusia, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu sudah menjadikan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sekarang Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Gak ada. Dia manusia kok. Cuman kamu sendiri yang percaya dengan doktrin dan dogma yang berbicara sedemikian itu adalah Tuhan. Itu karena kamu apa? Karena kau Kristen. Yang bilang Yesus Tuhan bukan aku, malaikat. Saudara. Loh kok saudara? Malaikat mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus betul. Nah, Kristus itu apa? Kristus itu Apa? yes. Apa itu Kristus? Yang diurapi. Apa yang diurapi? Dia yang diurapi Tuhan. Apa dia itu? Dia manusia yang diurapi. Nah, manusia tuyul. Berarti malaikat mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Manusia yang diurapi Tuhan. Kau yang memperbodoh diri. Kau yang membatasi Tuhan. Dengan dogma yang memperbodoh diri kau sendiri. Dengar dulu kawan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tuhan. Nah, Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kau tanya-tanya Kristus apa? Kristus ya udah Kristus. Ya, Kristus itu manusia atau Tuhan? Kau sambung-sambungkan. Ya, manusia atau Tuhan Kristus itu? Manusia. Manusia. Terus kenapa kau bilang Tuhan? Memang disebutkan malaikat itu Tuhan kok di situ? Tidak ada. Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada tanda koma. Dengarkan kau, dalam mobil. Dengarkan. Kenapa Kores tidak disebut Kristus? Kenapa Saul kau tidak sebut Kristus? Kenapa Harun kau tidak sebut Kristus? Sementara mereka semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Hah? Kenapa hanya Yesus yang kau katakan Kristus Tuhan? Kenapa? Karena kalian itu sebenarnya bukan menjual anak Maria. Kau menjual setan dalam nama Yesus. Paham kau? Kau ingin menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus itu. Hanya setan yang ingin mengkudeta Tuhan. Sudah jelas-jelas pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Apa makna Kristus? Orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau misalnya Anda memahami Kristus orang yang diurapi Tuhan, lantas Anda menggunakan terjemahan, berarti gini, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Orang yang diurapi Tuhan, Tuhan di kota Daud, gitu. Gitu maksudnya. Kau sambung apa itu biar batal dia Tuhan. Ya Allah ya Karim. Yang lahir dari rahim Maria ini manusia toples. Inilah kau. Inilah saya katakan kamu itu ban dalam mobil, ngeper, otakmu nggak berfungsi, ilmu dihantam dari kiri mental, kanan mental, atas bawah mental semuanya. Kristus itu definisinya apa? Kristos dalam bahasa Yunani apa artinya? Orang, bukan hewan, orang yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Tuhan. Jadi kalau Anda memahami Kristus, orang yang diurapi Tuhan. Jadi double dianya. Padahal dalam bahasa Yunaninya tak ada tanda koma. Yang benar adalah Kristus Theos. Apa maksudnya Kristus Theos? Orang yang diurapi Theos. Kau membatasi Tuhan. Dengan menganggap bahwa Kristus Theos itu adalah Tuhan. Itulah makanya kau diusir oleh Yesus. Karena kau penyesat. Kau ingin melantik iblis. Kok jadi kau pada padian aku diusir? Kau yang diusir. Kok jadi yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Kaulah itu. Kok kaulah itu? Lalu siapa? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan?
Siapa yang memanggil bermujizat pakai nama Yesus? Saya atau kamu? Ah, kami aku. Nah, ya kau lah. Terus kenapa kau tuduh saya? Kau penyesat kau antikristus kau. Kalau saya antikristus, kau tahu nggak arti Kristus itu? Kristus adalah manusia yang diurapi. Saya beriman kok. Yesus itu ada orang yang diurapi Tuhan. Jadi Makanya dalam iman saya, Isa Al-Masih. nah, Saya apa beriman salah? kok. Sekarang permasalahannya, dengarkan dulu. Sekarang permasalahan, dengar dulu. Sekarang permasalahannya adalah kamu tidak menerima Yesus itu sebagai Kristus. Kok kau pula pandaian? Karena kau menuhankan dia. Ah, memang kami menuhankan dia, memang Berarti dia bukan Kristus. Loh, kok bodoh kali kau? Kau yang bodoh. Kalau dia Kristus berarti dia manusia. Karena Kristus adalah manusia. Memang manusia Yesus itu. Terus kenapa kau tuhankan? Dia Tuhan, dia juga manusia. Dari mana kau dapat ilmu kalau dia Tuhan? Malaikat yang ngomong sama dia Bukankah Kristus itu manusia, Tuyul? betul Kristus manusia. Kenapa kau tuhankan? Loh, kenapa dia Tuhan? Karena memang dia Tuhan. Dari mana kau tahu kalau dia Tuhan? Malaikat yang ngomong, Thomas yang menyembah Malaikat dia. mengatakan manusia yang diurapi Tuhan. Tapi kau yang menaksir-naksir kita orang. Karena saya tahu Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kutanya sama kamu, definisi Kristus apa? Ya kok dari bolak-balik lagi kita macam-macam. Supaya kamu sadar bahwa kau itu gila. Kok gila? Malaikatku bilang, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Jadi kau pada Malaikat mengatakan apa di situ? Yang lahir apa? Kristus, Mesias, Tuhan. Apa itu? Apa yang lahir? Tuhan atau manusia? Manusia. Nah, itu kau bilang malaikat mengatakan Tuhan. Lempar juga kau sundal jepit nanti lama-lama. Kalau biar kuat. Hari ini telah lahir bagimu manusia, Tuhan, di kota Daud, kan sama aja itu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Tabrakah fi umrik na'udzubillah min zalik. Dalam bahasa Yunani itu tak Ya, ada ya. tanda koma, Tuyul. Kok jadi Tukang tahayul. kok jadi kau pandai-pandai nafsir kita orang, cuma. Kan Kristus. Iya, Kristus. Kalau dia sudah tertulis Kristus ya Kristus. Apa yang kau tambah-tambahi lagi Tuhan? Ingat kau apa pertanyaan Yesus sama Petrus? Petrus, menurutmu Siapakah aku ini? Aku, katanya. Lalu aku adalah jawab, aku engkau adalah Mesias, anak Allah, kan begitu. Lah, Tahu apa yang jadi masalah? Apa yang jadi masalah? Ingat, tahukah kau Juma apa pertanyaan Imam Kayafas kepada Yesus? Benarkah dia kan dipanggil nih? Itu bukan Yesus yang ditanya oleh Kayafas. Bentar dulu kau. Itu Jadi penggantinya. diam kau ribut kali kau. Apakah engkau anak Allah? Katakan Imam Apa Kayafas. jawab Yesus? Engkau yang mengatakannya, bukan Engkau aku. sendiri. Kau sendiri yang mengatakan itu. Engkau yang mengatakan. Bukan Diam dulu, aku. kau. Biar kulanjutkan lagi Bukan Juma. aku, engkau yang mengatakan, bukan aku. Tenang dulu kau, biar kulanjutkan lagi. Lalu Kayafas berkata, kita telah mendengar kesaksian orang ini. Hei kau jangan melangkahi dalil itu. Jangan kau pandai-pandai yang ngejarin saya. Kau melangkahi data-data 2 ayat. Kau langkahi. Jangan kau macam-macam dengan saya kalau bicara Bible. Jangan. Kau yang nerangkan, aku mendengar kau dulu narasumbernya. Nanti aku nanya kau ya, nah, kau narasumber. Kalau kau ingin bercerita tentang kejadian itu, kau awali dari Yohanes 18 dulu. Nomor 5. Coba ikan dulu. Sebelum penangkapan, kau awali dari situ penangkapannya. Siapa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kenapa kemudian orang itu tidak mengatakan kamu? Tanya dulu. Bang Suma bertanya nih. Bang Suma bertanya kepada Peta Lempu, kepada Manru. Datang kepada saya. Siapa yang kalian cari? Mereka datang mencari Bang Suma. Tapi ketika saya tanya siapa yang kalian cari? Apa jawab mereka? Kami mencari Zuma dari Makassar.
Terus saya mengatakan, akulah dia. Diulang sampai beberapa kali. Harusnya kalau peta lempu yang ada di depannya ini adalah Bang Suma, beliau akan mengatakan, kamu yang aku cari. Tapi dia mengatakan, Lukas Tapi- 22 ayat 71 ya. Tunggu, itu cerita nanti. Ini di awal penangkapan aja yang sudah yang ditangkap ini bukan Kau Yesus. Jangan cocokmologi kau. Saya tidak cocokmologi. Tapi Yesus menubuatkan dalam Lukas 21. Apa? Nomor 8. Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan berkata, akulah dia. Boleh. Nah, ketika kemudian Yudas datang dengan tentara Romawi bertanya kepada orang yang ingin ditangkap tersebut, siapa yang kalian cari? Mereka bertanya, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata penyesat itu? Akulah dia. Ditangkap gak dia? Ditangkap gak? Ditangkap lah. Ditangkap. Ciri pertama sudah kelepatan. Betul? Apa maksudmu? Kau cocok-cocokkan gitu? Kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Oh, Kau nggak percaya Yesus rupanya? Kau nggak percaya? cocokmologi nih. Lanjut. Kutanya bersamamu. Kamu nggak percaya Yesus? Percaya. Nggak percaya. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia kan? Oh iya, itu pengakuan Yesus langsung, bukan penyesat dia itu. Memang itu Yesus yang sebenarnya kok. Dari mana kau tahu kalau itu Yesus? Kau yang membuktikan tuduhanmu kok, jadi aku yang buktikan. Kan Yesus mengatakan penyesat itu berkata, akulah dia. Kok penyesat itu? Kok kau yang menuduh, jadi aku yang buktikan. Lu Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Betul? Betul. Pernyataan Ketika sejenak sebelum penangkapan. sebelum penangkapan, oke. Sebelum penangkapan. Ini detik-detik penangkapan ini. Detik-detik penangkapan. Siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kalau itu Yesus, orang-orang ini akan berkata, engkau yang aku cari. Tapi dia mengatakan, Itu kan pendapatmu. Itu kan nalurimu kau pakai, kau paksakan nalurimu ke naluri orang sana. sekarang logikanya di mana? Orang sudah dari kecil bersama-sama. Hah? Terus kemudian datang bertemu Yesus, malah dibilangnya, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Itu gimana ceritanya? Dengar dulu Juma. Yang datang mencari Yesus itu tentara Romawi. Bersama dengan? Bersama dengan para ahli-ahli Taurat. Kau nggak mau bilang sama Yudas kan? Yudas juga ikut di situ juga. Pandai kali lah kau berdusta, memang kau bandalam, memang kau. Yang datang di situ adalah Yudas. Siapa benar. yang engkau cari? Bersama-sama dengan tentara Romawi. Cocok lah itu. Lebih bagus lagi kalau ada tentara Romawi, berarti Yudas dikawal. Siapa yang engkau cari? Kata oknum tersebut, Ya. Yesus dari Nazaret. Iya. Apa kata orang itu? Akulah dia. Kata siapa? Kata oknum yang mengaku Yesus. Kata Yesus. Kok kata oknum? Kata oknum Sebentar, yang cuma gini, Juma. dikira Yesus. Oke, aku dulu kawan. Silakan. Pada saat peristiwa itu, Yesus dan Yudas berhadapan muka, benar atau tidak? Itu bukan Yesus. Bentar dulu Juma. Pada saat penangkapan itu, datanglah tentara Romawi beserta Yudas si pengkhianat ini ke Taman Getsemani. Lalu bertanyalah Yesus kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Oke, datanglah si tentara ini, kami mencari Yesus dari Nazaret. Terus kata oknum itu? Datang, akulah dia, katanya begini nih. Berarti- Sebentar dulu Juma, sebentar dulu Juma. Terus. Datanglah Yudas mencium Yesus, artinya Itu di memvalidasi. cerita yang lain, Tuyul. Oke lah, pada saat Itu di penangkapan catatan itu, wartawan yang lain. Jangan kau gabung-gabung. Dengar. Pandaian kali kau. pada saat sebentar dulu kawan, kau kan menuduh, kau kan Pandai-pandaian. adalah tuduhanmu bahwa yang mengaku itu adalah iblis, kan begitu nih ceritanya Ya. nih.
Ya. Yang mengaku-akulah dia itu adalah iblis. Sementara pada saat itu berhadapan muka antara Yesus dan Yudas. Kalau berhadapan muka Yudas dan Yesus, kenapa dia mengatakan Yesus dari Nazaret? Nah, itu dia. Jadi ku bilang samamu, kau tuduhanmu itu tidak berdasar bahwa yang disalib. Berdasar dong. Berdasar dong. Menurut Berdasar. otakmu, otaknya Berdasar. busuk-busuk itu. Harusnya kalau dia Yesus, kamu yang kami cari. Kok itu kan menurut otak, kok paksa otakmu ke orang sana? Lah, sama, kamu juga memaksa kalau itu Yesus. Apa bedanya? Sekarang kamu juga memaksa karena kamu pingin kali Yesus yang mati. Kok perkosa kitab orang? Kamu yang tidak mengerti tentang cerita itu. Pertanyaan saya selanjutnya, dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan. Kenapa ketika oknum tersebut mengaku-akulah dia, kenapa mereka mundur dan berjatuhan? Kutanya dulu samamu. Kenapa? Siapa? Kenapa berjatuhan kayak nama? Emang Yesus mengaku dia adalah... Ya terus kenapa hanya gara-gara mengaku-akulah dia? Kenapa mereka mundur semua dan berjatuhan? Ada apa? Ada apa? Iya, saya tanya samamu. Ada apa? Tahu lah dulu kenapa berjatuhan orang itu. Ya karena di situ ada tanda-tanda dahsyat yang terjadi. Tanda-tanda dahsyat apa? Membuktikan apa itu? Kalau dia jatuh, bahwa itu siapa? Kan Yesus sudah mengatakan Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kenapa kamu tertawa? Itu ucapan Yesus. Dua indikasi, dengar dulu. Indikasi pertama penyesat itu mengaku-akulah dia tergenapi. Yang kedua tanda dahsyat sudah tergenapi. Oke? Ya, dengar dulu. Taruhlah ini bukan Yesus. Nanti versimu Yesus. Taruhlah ini bukan Yesus. Kita buktikan di catatan Markus 14. Nomor 50. Semua murid melarikan diri. Kutanya dulu samamu. Berapa murid Yesus pada saat itu? Yang kau tahu? 12. 11 lari, tinggal 1. Tapi kan Yudas kan bersama para pengawal Romawi. Bersama dengan pengawal Romawi. Ada tertulis setelah penangkapan Yudas masih bersama dengan tentara Romawi? Sekarang ku tanya dulu kau. Saya sedang membuktikan. Dengar. Saya sedang membuktikan itu bukan Yesus. Jangan kau bertanya. Ketika murid-murid ke-11 Anda akui lari. Tinggal 1 murid kan? Yudas. Bersama dengan yang Anda katakan Yesus. Data nomor 52. Seorang pemuda berjalan di belakang dia dengan menggunakan kain lenan. Itu siapa? Mampus sudah kau sini. Siapa? Itu siapa? 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 Kok kau pura-pura lagi? Enggak, siapa? Kok siapa? Siapa pemuda yang menggunakan kain lenan ini? 11 murid sudah lari. Kau sudah mengakui. Tinggal Yudas. Ayat berapa biar kita buka ayat juga. Parah kau ini. 2. Di ayat data 52. Mana. Markus 14, 50, 52. Markus 14, 50, 52. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal 1. Tidak mungkin Yudas lari, betul? Yudas tidak lari, benar. Nah, lalu siapa pemuda yang menggunakan kain lenan tersebut? Dan kenapa dia lari? Kau jangan ngoceh-ngoceh aja. Markus 14 sudah. Markus 14. Markus ayat berapa juga? Mana. Markus 14 ayat nomor 50. Nomor 50. Yudas mengkhianati Yesus. Apa yang nomor 50? Mana ini? Lalu semua murid ini Yesus ditangkap ini. Lalu semua murid lari. Meninggalkan. Apakah Yudas juga lari? Ada seorang muda yang pada itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Ikuti dia, seorang pemuda katanya. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepas kainnya. Itu siapa yang mau ditangkap itu? Yudas? Enggak tahu siapa ini. Lah. Jadi maksud siapa ini?
Loh. Ada seorang pemuda, ada seorang muda. Siapa pemuda itu? Murid atau Sabar Yudas? dulu. Kan semua Enggak, murid tanya dulu. Apakah mungkin itu murid? Jawabmu. Sebentar dulu, kita berdasarkan data saja kita ngomong, jangan tuduh-tuduh, jangan kita Tidak ada disebut nama di situ. Pertanyaan saya, Ya, sabar dulu kau, biar kita simak apakah dulu. yang lari itu murid? Bodoh kalian ini, tunggu biar aku baca dulu. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Apakah itu murid? Mengikuti dia, mereka hendak menangkap. Apakah itu ke-11 murid? Salah satunya ke-11 murid? Semua murid kan meninggalkan dia. Berarti tinggal 2. Tinggal Yesus dan Yudas. Tinggal Yesus dan Yudas. Nggak tahu, nggak ada bilang situ tinggal Yesus dan Yudas. Pertanyaan saya bagi kamu, ingat saya sedang membuktikan samamu itu yang disalib yang kalian sembah bukan Yesus. Pertanyaan saya samamu, kira-kira yang memungkinkan untuk lari Yudas atau Yesus? Nggak ada yang lari dua-duanya ini. Aku tanya dulu lagi sekali lagi samamu, kemungkinannya yang lari Yudas atau Yesus? Nggak ada yang lari dua-duanya, kemungkinan salah. Soalmu yang salah, pertanyaanmu yang salah. Nggak ada yang lari. Ada nggak yang lari di situ? Murid-muridnya lari. Yang menggunakan kain lenan lari juga nggak? Lari juga dia. Lari juga. Pertanyaannya, yang memungkinkan lari Yudas atau Yesus? Yang memakai kain lenan ini bukan Yesus dan bukan Yudas juga. Dari mana kau tahu? Nggak ada dikasih tahu kalau itu adalah Yudas atau Yesus. Itulah kau. Kalau begitu tidak termasuk Petrus juga yang lari. Kenapa? Semua murid. Semua murid. Berarti tinggal, tapi nggak disebut namanya. Nggak disebut namanya. Semua murid berarti termasuk Tidak Petrus. disebut namanya. Dengar dulu kawan. Yang mengikuti Yesus bukan semua murid. Sekarang permasalahannya tinggal 2 kandidat. Yudas atau Yesus. Tunggu. Tentara Romawi apakah memungkinkan dia yang lari? Oh, bukan, salah kau. Bukan. Yesus memungkinkan nggak lari? Tidak. Kenapa bisa? Karena di sini yang mengikuti Yesus bukan hanya murid-murid. Ayo. Hanya tinggal 2. Yang mana yang memungkinkan lari? Yudas yang bersekongkol dengan tentara Romawi atau Yesus? Ini kan dikatakan ada seorang muda. Yesus lu pikir orang tua? Jadi kok kenapa kau paksa orang muda ini adalah Yesus? Kok kau perkosa? Karena Yudas tidak mungkin. Nah, betul, bukan Yudas dan juga bukan Yesus. Dari mana Anda tahu bukan Yudas? Bukan Yesus. Dari mana kau tahu ini Yesus? Yohanes 13 nomor 4. Satu-satunya manusia menggunakan kain jubah yang berasal dari kain lenan hanya Yesus. Ayo. Bentar, mana? Yohanes berapa? Mari kita buka. Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13. Enggak apa-apa. Kita buka aja lah, masih banyak waktu kita ini. Berarti setelah Yesus kabur yang ditangkap Yudas. Dah, selesai sampai situ. Kita lanjut. Kita naikkan levelnya. Naikkan levelnya. Boleh. Jangan Yohanes 13 nomor 4 Anda sudah baca? Kawan. Jangan kau paksa seorang muda itu adalah sama dengan Jangan Yesus. juga kau paksa kalau itu Yesus kami. Makanya Yohanes 13 nomor 4 kau sudah baca? Dia bukan Yesus dan juga bukan Yudas. Si muda Jangan itu kau bukan seperti iblis yang membawa Yesus ke padang gurun. Jangan. Jangan. Kalau Yohanes 13 nomor 4 kau sudah baca? Sebentar kawan. Yohanes berapa tadi? Enggak masalah, kita buka. 13 nomor 4. Kau ini kuat kali. Kuat kali kau ini. Seperti roh yang membawa Yesus ke padang gurun. Ingin kali kau Yesus itu mati. Tahu menang lidah karet aja ya kau. Biar Kau itu yang ngeper. Yohanes 13 nomor 4. Lama kali apa aja kau pelajari selama kau Kristen. Sebentar nih biar baca sama kau ya kawan ya. Nih biar baca nih. Baca. Tidak apa. Baca. Ini dengan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Judul perikop ya. Itu perjamuan terakhir kan? Betul. Ketepak. Pada perjamuan terakhir siapa yang mengangkat kelenan? Kau baca. Bebek kau apa? Baca. Enggak usah cerewet kali. Baca. Nah, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu Ia mengambil sehelai kain lenan, dan
Mengistatkannya pada pinggang. Nah, siapa yang menggunakan kain lenan? Pada saat perjamuan terakhir ini yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Benar. Yesus. Tepuk tangan dulu. Pada saat perjamuan ini ya. Iya, memang perjamuan terakhir. Nggak ada lagi perjamuan setelahnya. Pertanyaannya sekarang adalah, yang lari menggunakan kain lenan tadi terindikasi kuat siapa? Seorang muda. Kau lupa kain lenannya? Kain lenan biasa, kain lenan kalau untuk bekerja dipakai kain lenan itu kalau dia karena dia mau Siapa yang menggunakan kain lenan pada perjamuan terakhir? pada saat perjamuan terakhir yang menggunakan kain lenan Yesus. Yang lari menggunakan kain lenan siapa? Seorang muda. Menggunakan kain lenan. Betul. Yudas atau Yesus? Oh, bukan Yudas dan juga bukan Yesus. Oh, Seorang tidak muda. bisa. Harus salah satunya. Kenapa kau paksa harus? Karena di situ tinggal 2 orang. Kenapa tinggal 2 orang? Enggak ada banyak situ. Ada tentara Romawi juga situ. Oh, jadi kamu mengatakan tentara Romawi yang lari menggunakan kain lenan? Hah? Apakah? Mas, teriakan. orang gila peda. Bagaimana ceritanya tentara Romawi yang lari menggunakan kain lenan? Satu-satunya kandidat yang menggunakan kain lenan antara Yudas dan Yesus hanya Yesus. Oke? Bentar, Jum. Kita lanjut. Udah. Kita lanjut. Saya sedang membuktikan bahwa yang kalian sembah bukan Yesus. Oke lah, Lanjut kalau- boleh ya? Nah, Berarti menurutmu yang lari menggunakan kain lenan ini Yesus. adalah Yesus. Yesus. Itu udah Pakai betul. Ya? tahu. Ya, terserahmu. Terserah. Memang. Karena memang Ya, kau itu adalah bagian daripada setan Kurasa yang menginginkan Yesus otakmu, mati. Yang Betul? tak udangnya tahu. Hei, bukan. Kau Kamu perkosa kita menginginkan kematian terhadap Yesus sama seperti setan menginginkan kematian terhadap Yesus. Diam. Sekarang kita naikkan levelnya. Sekarang kita naikkan levelnya. Boleh, Oke, boleh. naik. Oknum yang ditangkap tadi udah disidang. Ya. Baca Lukas Sidang 22. Sidang Baca. Pilatus atau Mahkamah Agama? Mahkamah Agama Pilatus. Ini sudah terakhir kali nih, masih depan Pilatus ini. Nah, boleh. Nah, sekarang ketika dia disidang di Lukas 22 nomor 68 nomor 69. Apa kata oknum tersebut? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas sebelah kanan, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu siapa yang berkata seperti itu? Yesus. Siapa yang duduk di langit? Manusia itu mengarah pada Yesus. Ada berapa Yesus? 1. Yang mana? Yang duduk atau yang di atas? Yang duduk di atas atau yang duduk di bawah? Oh, kau salah memahami pernyataan. Salah memahami lagi. Kau baca satu perikop dalil itu, tentara Romawi bertanya, apakah kamu Mesias? Apakah? Artinya mereka ragu, siapa ini yang kita tangkap? Siapa ini yang kita salib? Siapa yang akan kita persembahkan? Apakah ini anak Maria atau bukan? Apakah kamu Mesias? Apakah kamu? Salah. Bukan itu makna ucapan apakah. Sampai oknum tersebut mengatakan apa? Apalagi gunanya aku bertanya kepadamu? Apalagi gunanya aku menjawab? Kamu tidak akan percaya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di atas. Di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang duduk ini siapa? Bukan Yesus. Makanya dia teriak. Sahabat tadi. Kalau itu Yesus, tak pernah kau temukan Yesus memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Kau pikirkan itu. Petrus pun berkhotbah menurut perkataan Daud yang kuburannya masih ada di tengah kita. Akan dibangkitkan bagi mereka seorang Mesias. Jasadnya tidak ditinggal di kubur. Jasadnya tidak mengalami kematian. Melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya, meninggikannya tinggi ke atas langit. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa ini yang sudah terlanjur kau salibkan dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian, angkatan jahat. Hai. Jadi saudara, yang kau sembah yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Oke, cuma aku dulu. Silakan kau bahas Lukas 22 tadi.
Oke. Berbicara tentang anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah pernyataan Yesus ketika di sidang itu. Benar. Lantas kau tanya, memang jadi ada berapa Yesus? Satu. Kok yang pernyataan telah itu berarti yang di surga itu siapa? Yang di bumi ini siapa? Nah, pernyataan telah ini membuktikan bahwa itu pasti akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita lihat Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan untuk Yesus, Tuyul. Itu untuk Hezekia. Sebentar. Kok paksa kali. Aduh, parah kali. Nubuatan. Parah. Kamu tidak berdaya sampai kamu harus ngarang-ngarang ngambil kitabnya orang Yahudi. Padahal sebelum kejadian, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, membuat Abang kau dengan siapa? Dengan si jaket naik lidah karet. Saudara, dengarkan. Jangan kau bawa itu bikin malu kita ditertawakan sama Yahudi. Jangan kau bawa itu. Jangan kau bawa itu, kita dipermalukan sama Yahudi. Kau jangan kau bawa itu. Jangan kau bawa itu. Jangan kau bawa itu. Jangan. Kita punya nubuatan sendiri untuk Yesus. Baca Yohanes 11 nomor 50, 51, 52. Kita punya nubuatan sendiri untuk Yesus, untuk penyaliban Yesus. Ayatmu aku baca, sekarang ayatku kau kasih aku kesempatan. Saudara, jangan kau bawa kitabnya agama lain, jangan. Kau tahu kitab Yesaya itu yang ada pada zaman itu, yang ingin kemudian berkongkok-kongkok ingin Yesus mati, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Jangan kau bawa kitabnya orang Farisi, please. Hey, pada saat Yesus ingin ditangkap dan pelaku penangkapan itu adalah orang-orang yang diperintahkan oleh ahli Yesaya. Jangan kau bikin malu. Diam. Jangan kau bikin malu. Jangan kau bikin malu orang Kristen sedunia dengan kau ngemis-ngemis nubuatan. Kubacakan samamu. Ada nubuatan untuk Yesus yang dinubuatkan oleh ahli Torah, oleh orang Farisi, imam kepala, yaitu Kayafas. Apa nubuatan? Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu apa-apa katanya. Lalu kemudian kamu tidak insaf. Bahwa dengar. Ini imam kepala bernubuat. Kalau ada nubuat di Yesaya, imam kepala tidak bernubuat lagi, Tuyul. Tahu itu. Saya akan bahas itu nanti. Saya sudah hafal itu di luar kaki. Tenang. Dengarkan. Imam kepala kurang ilmu apa tentang Yesaya? Orang Farisi kau ragukan ilmunya tentang kitab Yesaya. Kau belajar, kau Kristen dari mana kau itu? Orang Farisi itu adalah ahli tafsir kitab Yesaya. Orang Farisi itu disebut Farisi karena mereka terpelajar tentang kitab-kitab Tanakh. Hati-hati kau. Makanya imam kepala ketika didatangi orang-orang Farisi, justru orang Farisi yang menangis merengek. Apa yang harus kita lakukan? Diam. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus ini, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Gimana ini paman? Apa kata imam kepala? Kamu tidak insaf, kamu tidak tahu apa-apa. Adalah lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus itu mati untuk bangsa kita Bani Israel daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat. Ini imam kepala bernubuat ini karena unsur apa? Unsur setan atau unsur Tuhan? Di situ dikatakan bahwa Yesus harus mati karena bangsa kita. Maka dia bernubuat. Yesus harus mati untuk bangsa itu dan untuk menyatukan
bangsa itu, bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak teos yang bercerai-berai. Maka mulai pada hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tuh alasannya kenapa Yesus mau disalib, Toyol. Aku dulu ngomong cuma, aku dulu ngomong. Ini imam kepala mahkamah agama orang Farisi bersepakat ingin membunuh Yesus. Aku mute aku. Udahlah lanjut. Hah? Lanjut. Terus datang kau orang Indonesia yang hidup 2000 tahun kemudian. Bang Zema, dia udah dimuatkan dalam nenekmu kiper. Kenapa kau lebih tahu Yesaya daripada imam kepala? Kok jadi kau lebih pandai dari aku? Aku Kristen, kau yang Islam. Kok jadi kau pandai-pandaian? Kenapa kau mengatakan nubuatannya ada di kitab Yesaya sementara yang punya kitab mengatakan tidak ada di situ, malah dia bernubuat hari itu, tahun itu. Yesaya ini kitab kami nih, kitabku juga jadi. Nenekmu kiper, udah kau turun, kau bikin emosi saya lagi. Kamu penyakitmu, kau jongol lagi seperti dulu. Wajarin kau dari dulu, sejak kau masih berumur seperti kau sampai hari ini kau masih bodoh, masih bodoh. Sampai hari ini kau masih tolol, masih seperti ban karet kau itu. Berapa kali harus saya ajarin samamu? Imam kepala mahkamah agama orang Farisi, kurang apa ilmu mereka? Kurang apa ilmu mereka? Mereka disebut ahli kitab karena mereka memang ahli terhadap kitab mereka. Datang kau pandai-pandaian, pemakan babi, pemakan tikus, pemakan kucing, ular sanca. Kau bilang ada di dalam kitab Yesaya. Kenapa pula bukan kau yang jadi imam kepala waktu itu? Imam kepala ahli Torah bingung, maka mereka mengambil kesaksian-kesaksian palsu. Mereka membuat tipu muslihat untuk menjerat Yesus agar Yesus dibunuh. Datang kau dengan gampangnya, kematiannya itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya lah. Lempar juga kau mangkok nanti ya. Kalau ada di kitab Yesaya, orang Yahudi lebih dulu tahu. Kau belum lahir, Toyol. Mereka sudah paham kalau memang ada nubuatan itu di kitab mereka. Imam kepala kurang apa ilmunya. Mahkamah agama kurang apa ilmunya. Orang Farisi kurang apa ilmunya. Datang kau. Kau tidak tahu apa-apa. Itu memang sudah dinubuatkan. Kulempar juga kau mangkok nanti bergambar love. Ada aneh-anehnya memang kau dari dulu. Kau pingin kali Yesus itu mati sama seperti setan. Pingin kali Yesus mati. Sampai iblis itu berapa kali menguji Yesus untuk membunuh Yesus. Sama seperti kamu. Dasar manusia kodok. Imam kepala bernubuat tahun itu juga. Tahun itu juga dia bernubuat. Bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Kristen. Maka mulai sejak saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah, apa kesepakatannya? Bunuh Yesus. Apa alasannya? Supaya bangsa kita tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Ada untuk nubuatan dosa waris. Ada. Ngarang cerita. Lari ke Yesaya. Yesaya 9. Kalau kau mau paham Yesaya 9, kau baca dari nomor 3. Minimal baca nomor 1, 2, 3. Baca itu. Yang dimaksud di situ adalah Hezekia. Bukan Yesus. Ngarang cerita. Jangan sombong terhadap kebenaran, ku bilang. Jangan karena yang menjelaskan Islam, meskipun benar kau tolak. Sesamamu, meskipun salah kau terima. Jangan, itu namanya zalim. Udah jelas-jelas, dia menggunakan kain lenan. Seluruh murid lari, yang tinggal cuma 2. Antara Yesus yang Yudas menggunakan kain lenan siapa? Ternyata kasih bukti Yohanes 13 nomor 4. Yesus yang menggunakan kain lenan. Dan itu pada saat perjamuan terakhir. Kurang apa lagi coba? Dari pertama, akulah dia. Yang kedua, orang-orang itu mundur dan berjatuhan. Tanda yang dahsyat. Yang ketiga, murid-murid berlarian. Yang lari juga yang menggunakan kain lenan. Yang ketiga, yang pada saat persidangan. Mulai hari ini, Yesus sudah ada duduk di atas. Berarti yang disidang ini siapa? Ada dia mengaku akulah Yesus? Enggak. Kau yang mengatakan. Bahkan orang-orang, apakah kamu Yesus? Apakah kamu anak Maria? Apakah kamu Mesias? Mereka bertanya begitu karena dia ragu ini siapa. Kok rada aneh. Makanya pada saat di tiang salib, Yesus pernah berkata, aku tidak akan minum anggur lagi sebelum, kecuali nanti di dalam kerajaan surga. Minum anggur dia. Yohanes 19 nomor 30. Lalu dia
diberikan sedikit anggur azam, lalu dia mencicipinya, lalu matilah dia. Apakah itu Yesus? Yesus sudah bersumpah tidak akan minum anggur. Ini ada minum anggur, mati. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Tak ada. Aku sendiri yang akan memberikan. Tidak ada yang bisa. Padahal di dalam Markus 9, nomor 30-31, dia akan pergi dan diserahkan kepada manusia, dan dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari dibunuh. Berarti bukan Yesus, karena Yesus tidak bisa dibunuh. Tak ada yang bisa membunuhku. Tak ada. Itu kata Yesus. Dibunuh. Yesus tidak bisa dibunuh, Pak. Lalu kemudian, yang terakhirnya di mana? Ketika kemudian dia di atas salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Padahal Yesus berkata, Yohanes 5. Yohanes 5 ya? Yohanes 5 ya? Yohanes 5 ya? Yohanes 8, Yohanes 5, Yohanes 2. Apa kata Yesus? Bapa tidak akan membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa melakukan pekerjaan yang berkenan terhadap dirinya. Apakah Yesus bohong? Bapa, mengapa kau meninggalkan aku? Tidak bohong itu. Itu bohong berarti. Kemudian, Yesus berpesan dalam pengajarannya kemudian tentang angkatan jahat. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Lalu kemudian yang keluar pada hari ketiga dari kubur, itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Apa mungkin Yesus diberikan untuk angkatan jahat? Tidak. Berarti yang disebut angkatan jahat adalah pengganti Yesus yang keluar dari kubur. Ingat, di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku sendiri yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa ini iblis? Iblis yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Iblis. Saya kira begitu, Saudara Dares. Kau itu dari dulu begitu terus. Begitu terus. Bibir sendiri nggak paham sekali. Aku udah datang. Datang untuk tertawa, menertawakan dirimu. Ya, Apakah Yesus mengenal Bible? Kau buat judul, tapi kau centang kemana-mana nggak jelas. Ya, tergantung pasiennya, bos. Saya ini dokter penyakit dalam. Jadi kalau misalnya pasiennya penyakit bisul yang kubahas. Kalau pasiennya itu gimpe kepalanya yang kuobati. Nah, kalau kayak kau ini kan kanker otak kau ini. Tuh, temanya tuh. Tuh. Apakah Yesus memberikan validasi terhadap Bible? Iya. Aku mau tanya dulu, validasi. Apa? Coba ketik dulu. Validasi apa? Itu aja terus kerjamu. Itu aja terus kerjamu. Dari dulu kamu hanya naik di komal. Iya, kita kan langsung mengerti apa yang kita bicarakan. Apa? Kau tanya saya tentang apa? Validasi apa? Kau pernah sekolah? Apa itu validasi? Validasi itu pengesahan. Apalagi? Oke. Nah, apakah Yesus memberikan pengesahan terhadap perjanjian baru? Iyalah. Mana dalilnya? Ayo, tunjukkan. Ya, Markus 16. Oke. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa Yesus berikan validasi terhadap Bible itu? Nomor berapa? 16-15. Oke, kita baca ya. Kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Di situ sudah ada Lukas, buku Lukas. Di situ sudah ada buku Lukas. Udah, kau pahami aja poinnya. Enggak, saya tanya samamu. Di situ sudah ada buku Lukas. Kau pahami aja poinnya. Apa?
Yang saya tanya, apakah Yesus sudah memberikan pengesahan terhadap buku-buku yang kau jadikan sebagai kitab sucimu? Markus, Yohanes, Matius. Mana? Mana? Mana pengesahannya mana? Pengesahannya mana? Validasinya mana? Ya kan itu kan udah memvalidasi. Apa yang divalidasi di situ? Kata Injil ini juga bukan di situ. Artinya dia sudah merasa. Tidak ada, tidak ada. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah. Apa yang mau diberitakan? Apa yang mau diberitakan? Apa yang mau diberitakan di situ? Apa yang mau diberitakan di situ? Pemerintah secara langsung. Apa? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa, Tuyul? Yang apa yang saya tanya? Hah? Kamu pikir evangelium itu Injil? Bukan. Evangelium itu adalah kabar baik. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik. Pada seluruh makhluk. Juma, Ya. udah ganti maskermu. Pertanyaannya, coba jawab. Pertanyaannya, apakah Yesus memberikan Maskermu. validasi? Apakah Yesus memberikan validasi kepada Bible? Udah bau maskermu. Masker korupsi, Tuhanmu 2000 tahun udah pernah ganti sempak pikir. Setuhan-tuhannya Tuhanmu, kalau sempak sudah usia 2 tahun, itu bukan lagi ulat di dalam, naga. Banyak cerita, banyak kali kau urusin. Masker kau urusin, sempak Tuhanmu 2000 tahun. Karena nggak bisa ngejawab Burunda. Di situ bukan lagi ulat di dalam, naga di situ. Bernapas naganya pun pakai udah keluar api. Karena udah 2000 tahun sempak nggak pernah diganti. Gak malu kau? Ini pertanyaan nih, pertanyaan sederhana. Apakah Yesus memvalidasi? Kalau sudah memvalidasi, apakah dia memberikan legitimasi? Di mana tertulis? Ada Yesus membahas tentang buku Roma, Galatia, Filipi, Timotius, Lukas, Markus. Ada Yesus membahas buku-buku itu?